melarikan diri, meninggal dunia, kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad, jihad bukan terorisme bukan jihad, mujahid bukan teroris bukan mujahid. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan di Indonesia kelompok-kelompok liberal, mereka menyebut diri mereka Islam liberal. Tapi saya tak sudi menyebut mereka Islam liberal. Saya lebih suka menyebut mereka liberal. Apa mereka bilang? Itu ayat-ayat jihad dalam Al-Quran yang Karim sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan, tak patut lagi untuk berlaku di zaman ini. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Jihad dalam makna yang spesial, yaitu perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dengan mengharap ridho Allah. Nah, dikala jihad perang di jalan Allah, dulu Nabi alaihi salatu wassalam semasa beliau hidup tak kurang dari 28 kali berperang. Dan tatkala Nabi berperang, Nabi tidak selembut pada saat berdakwah. Tatkala Nabi berperang, Nabi tidak lagi setegas tatkala berhisbah. Tapi tatkala Nabi berperang, Nabi melakukan tindakan sebagaimana sepatutnya, saudara. Kesimpulannya, jihad ada luka, jihad ada darah tertumpah, jihad ada nyawa yang hilang. Jadi jihad keras. Seperti di Malaysia, ini negeri dakwah. Di negeri ini diperlukan dakwah untuk terus digalakkan. Berbeza dengan di selatan Thailand. Di sana bukan hanya dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Berbeda dengan di selatan Filipina. Di sana bukan sekedar dakwah, tapi di sana juga negeri jihad. Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Nah, ini tetap harus disinergikan untuk bekerja sama. Urusan Ambon dan Poso dalam negeri, tapi kita wajib untuk menyokong mereka. Jihad harus ada yang laksanakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, lo bengok sampai niling. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-ngobrol, kok malah jadi kita yang ngobrol-ngobrol, kita nanya. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Gak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Baju dari FPI? Ya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Dulu Anda menghina Gus Dur. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang
Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Sehat dan Habib Rizik kooperatif. Habib Rizik sudah memberikan keterangan dan Habib Rizik sudah mengakui kesalahannya. Dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah saudara. Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Jihad bukan terorisme bukan jihad. Mujahid bukan teroris, teroris bukan mujahid. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Pasukan dari Laskar dari Jawa Barat, insyaallah ini baru 3 mawil. Kota Bandung, Cirebon, Bandung Barat, serta Kuningan, baru 4 mawil. 21 mawil lagi terjebak di Darul Ulum. Insyaallah kita bergabung, kita terobos. Takbir! Yang mati adalah Habib Rizik. Janji Rasulullah syahid menemui kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan pahlawan Indonesia. Allah mengembalikan pahlawan negara, yaitu salah satu cucunya Nabi yang begitu gencar melawan kemungkaran, melawan kezaliman, tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan teror, tidak ada lain. Beliau adalah sosok imam besar kita. Memilih untuk berdemonstrasi di rumah Pak Mahfud MD. Ya. Mungkin kalau ada kendaraan lebih cepat, mungkin teman-teman di Madura itu bergerak ke Solo untuk buat demo di depan rumah Pak Jokowi. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Polusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ya marah saya, marah betul dong. Adalah biadab Anda kalau menyerang, apalagi sampai ibu. Ibu saya itu umurnya 90 tahun. Dari sudut kemanusiaan itu biadab orang yang begitu. Dan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya, itu urusan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis.
Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya.
Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.